Sebuah pohon beringin tumbang dan memutus akses Jalan Raya Muchtar di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kemacetan pun terjadi hingga 4 km. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon beringin di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Depok tumbang. Batang pohon yang roboh melintang di jalan sehingga kendaraan tak bisa melintas. Kemacetan panjang pun sempat terjadi sepanjang 4 km di kedua arah. Sebelum akhirnya petugas gabungan tiba di lokasi. Petugas pun memotong batang pohon yang menimpa kabel dan melintang di jalan sehingga jalanan pun perlahan bisa dilalui. Ada yang tertimbang nggak Pak di bawahnya tadi? Nggak ada. Nggak ada. Ini pohon apaan Pak? Beringin. Oh, pohon beringin. Emang udah tuanya ya Pak? Iya. Anginnya kalau nggak rambu itu, akarnya kayak rambu. Setelah pohon tumbang berhasil dipotong dan dirapikan, arus lalu lintas pun berangsur pulih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas dan 5 lainnya terluka tersambar petir di Kota Serang, Banten. Insiden mengerikan itu terjadi di area persawahan di Kampung Badamusalam. Siapa mengholek? Ikan mengholek itu siapa? Ya Allah, ini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Warga mengevakuasi korban yang tersambar petir di Kampung Badamusalam, Serang, Banten. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat korban terus berdatangan. Total ada 4 orang tewas dalam insiden ini, 5 lainnya terluka. Petir menyambar saat 9 warga berteduh di sebuah saung usai bekerja di sawah. Jumlahnya 9 ya, 4 meninggal dunia, 3 masih diobservasi, 2 dirawat di rumah. Nanti kita masih akan monitor lagi perkembangannya. Kalau memang perlu perawatan, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan supaya diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara korban tersambar petir karena sebagian menggunakan ponsel saat berteduh. Hingga kini polisi masih memeriksa kasus ini. Dari Serang, Banten, Bahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pembongkaran rumah warga Sukahaji di Kota Bandung yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Meski sudah berhasil diredam, polisi tetap bersiaga di lokasi kejadian. Pembongkaran bangunan warga Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Aksi saling lempar batu tak terhindarkan saat masa dari PT Sakura berusaha membongkar rumah warga dengan menggunakan 3 alat berat. Selain lemparan batu dan petasan, masa juga saling serang menggunakan balok kayu. Polisi langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan membubarkan massa yang terlibat kericuhan. Polisi juga membuka blokir jalan yang sebelumnya dilakukan oleh massa. Selain itu, polisi juga memadamkan api dari bekas kericuhan yang terjadi. Meski kedua belah pihak telah membubarkan diri, pihaknya menyiagakan pasukan di lokasi mencegah hal serupa terjadi. Sekarang sudah kondusif, jajaran Polrestabes Bandung sudah berada di sini, di backup oleh Polda Jabar. Untuk kedua belah pihak sudah kembali ke tempat masing-masing. Dari warga sudah ke dalam, dari yang mengaku pemilik lahan juga sudah kembali dan sudah tidak ada pergerakan. Ini kami sekarang masih standby di Taman Sakura di perempatan untuk menjaga tidaknya bentrokan susulan dan juga mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat anarkis dan lain-lain. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dari kedua kelompok mengalami luka-luka karena lemparan batu. Selain itu, jalanan di kawasan ini juga sempat alami kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kios pedagang Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor pagi ini ludes terbakar. Pedagang yang panik berupaya selamatkan barang dagangannya.
Masih membara guys. Dipimpin langsung Pak Sekdes di lokasi. Begitu informasi update Pak Kades, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bogor. Kobaran api terus melahap kios pedagang di salah satu blok Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor. Api yang terus membesar menyulitkan petugas pemadam kebakaran padamkan api. Maju dikit. Minimnya sumber air dari hidran yang tersedia, serta sempitnya area gedung juga menghambat pemadaman. Api yang membesar dengan cepat juga membuat ratusan pedagang panik berupaya selamatkan barang dagangan. Diduga sumber api berawal dari kios mainan anak. Kurang lebih pastinya sih belum ini, tapi kurang lebih sekitar 20 kios. Sumber api kita belum tahu asalnya dari mana. 20 kios itu ya saya pikir tadi ada sebagian yang dibongkar rolling door-nya, jadi ya mohon maaf kepada warga masyarakat yang pemilik kios kita bongkar karena untuk apa ya, untuk pemadaman api. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah dikerahkan 11 unit damkar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Aparat Polsek Bogor Tengah masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok warga terekam CCTV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Kabupaten Goa, 8 pelaku tawuran ditangkap polisi karena terlibat aksi tawuran. Terjadi aksi tawuran 2 kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi tawuran tersebut terekam CCTV. Salah satu kelompok pemuda memprovokasi untuk mengajak tawuran dengan melepaskan anak panah busur. Salah satu korban pengguna jalan menjadi korban aksi tawuran tertancap anak panah busur pada bagian kepala. Korban yang tertancap panah dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo. Polisi dengan cepat menangkap 7 pelaku tawuran dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa tangkap sejumlah warga dengan senjata tajam dan busur panah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan para pelaku berlangsung dramatis karena berusaha kabur melewati lorong sempit, namun usaha para pelaku sia-sia dan tertangkap polisi. Dari tangan 8 remaja ini, polisi sita 9 senjata tajam, busur panah, serta 3 ketapel pelontar busur sebagai barang bukti. Dapat mengamankan 8 terduga pelaku, yang dimana 8 terduga pelaku ini masing-masing mempunyai peran, yaitu menyerang dengan busur, parang, dan juga batu. Guna proses hukum, ke-8 pelaku bersama barang bukti dibawa ke unit Jatanras Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, truk molen menabrak belasan sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Molen ngeblong molen. Truk molen menabrak belasan sepeda motor yang terparkir di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk mengantuk hingga hilang kendali. Saat melaju, truk tiba-tiba oleng ke kiri mengakibatkan belasan sepeda motor mahasiswa dan ojek online rusak parah. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari arah Cikarang menuju Kalimalang sempat mengalami kemacetan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank. Dengan dibantu warga, akhirnya sapi bunting seberat 1 ton lebih berhasil terangkat. Tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso, Jawa Timur mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank dari sebuah rumah di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen.
Petugas dibantu warga sekitar berjibaku mengevakuasi sapi jenis lemosin dengan katrol menggunakan tripod yang telah dikaitkan pada sapi yang beratnya diprediksi lebih dari 1 ton. Diketahui sapi yang tengah mengandung 9 bulan itu pertama kali ditemukan anak pemilik sapi yang tengah bermain. Usai 1 jam proses pengangkatan bersama warga sekitar akhirnya membuahkan hasil. Sapi berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Terus bekerja sama dengan warga sekitar karena tidak mungkin juga seluruh damkar untuk melakukan penarikan. Jadi kami minta bantuan warga sekitar, ya alhamdulillah warga responnya juga baik, akhirnya berjibaku kerjasama, akhirnya hewan bisa terangkat. Petugas mengimbau warga agar segera menutup septic tank agar tidak membahayakan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelatih bela diri MMA menjadi korban penganiayaan kelompok penagih utang di Jalan Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi mereka diduga salah sasaran dan viral di media sosial. Sedang asik menikmati makanan seorang pria, tiba-tiba ditarik paksa sekelompok orang hingga terjatuh di Jalan Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Para pelaku diduga penagih utang yang salah sasaran. Karena tak terima, korban pun melawan, dibantu beberapa warga. Aksi para pelaku pun terhenti dan langsung meninggalkan lokasi dengan sebuah SUV. Belakangan diketahui korban merupakan seorang pelatih bela diri MMA. Korban yang telah dihubungi berencana melaporkan kasus ini ke polisian dan mencari para pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru menyelimuti pemakaman aktor senior Epy Kusnandar di TPU Jeruk Purut, Jakarta. Keluarga, sahabat, dan sejumlah penggemar berkumpul mendoakan almarhum Epy Kusnandar. Karina Ranau, istri Epy Kusnandar bersama keluarga dan kerabat tak kuasa menahan tangis saat jenazah Epy Kusnandar dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta. Pemakaman berlangsung sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Jenazah Epy Kusnandar sebelumnya diberangkatkan dari rumah duka di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Epy Kusnandar meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur pada Rabu 3 Desember. Epy meninggal dunia di usia ke-61 tahun setelah mengalami penyumbatan pembuluh darah di batang otak. Epy Kusnandar dikenal sebagai aktor senior yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan Indonesia. Ia terjun ke dunia akting melalui sinetron Satu Kakak Tujuh Ponakan pada 1996. Ia juga sempat mengambil bagian dalam sejumlah proyek film, FTV, dan sinetron. Namun aktingnya yang paling dikenal oleh kalangan masyarakat adalah saat berperan sebagai Kang Mus dalam sinetron dan film Preman Pensiun. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria pemerkosa dan penganiaya gadis difabel di Goa, Sulawesi Selatan meregang nyawa di amuk ratusan warga. Aksi brutal warga mengarak dan menganiaya pelaku hingga tewas viral di media sosial. Inilah video yang viral di media sosial saat seorang pria yang memperkosa dan juga menganiaya gadis disabilitas ditangkap dan diarak ratusan warga di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku dianiaya dan diseret menggunakan sepeda motor hingga meregang nyawa akibat luka parah di sekujur tubuh. Ya Allah, astagfirullah. Aparat Polres Goa yang mendapat laporan langsung mendatangi rumah pelaku dan melakukan visum pada jasad pelaku. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, aksi warga dipicu pelaku yang mencuri laptop juga berbuat asusila ke gadis difabel. Sebelumnya, warga menangkap pelaku yang mencuri di lokasi berbeda sebelum diketahui menganiaya dan memperkosa gadis difabel hingga terluka lebam di wajah dan trauma. Yang bersangkutan, korban ini melakukan 2 tindak pidana di 2 TKP yang berbeda. Yakni tindak pidana pertama adalah pencurian laptop, kemudian di TKP yang kedua melakukan
pemerkosaan dan penganiayaan terhadap korbannya. Kemudian setelah diketahui warga, korban ini sempat melarikan diri ke dalam hutan, seperti itu. Dan tepatnya pada hari Rabu, berdasarkan informasi yang kami terima, tepatnya Rabu sore, yang bersangkutan diketemukan oleh warga dan memang langsung dihakimi seperti itu. Polisi sempat disiagakan di tempat kejadian perkara untuk mencegah balas dendam dari keluarga pelaku. Polisi juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dan menyerahkan kasus ini diproses dengan hukum yang berlaku. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.